Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tika Yulia Damayanti dengan 2003303 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Daerah UPI Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan tips berupa motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar di kalangan peserta didik sekolah dasar. Nah, tips ini bisa kita langsung berikan kepada peserta didiknya atau melalui orang tua dan cara guru dalam proses belajar mengajarnya gitu. Jadi langsung aja ya. Kita masuk yang pertama. Yang pertama itu tips menumbuhkan semangat belajar kepada peserta didik melalui peserta didiknya langsung. Nah, di sini guru itu kan bisa ya basa-basi dengan siswa, tujuannya untuk lebih mengenal siswa gitu. Misalnya kita nanya ini cita-cita mereka apa, misalnya gini, anak-anakku siapa yang mau jadi guru, siapa yang mau jadi dokter, siapa yang mau jadi polisi, siapa yang mau jadi pilot. Kan rata-rata anak didik di sekolah dasar itu pasti menjawab, aku bu, aku mau jadi guru, aku bu, aku mau jadi polisi, dan yang lainnya gitu. Nah, setelah mereka memberikan respon seperti itu, kita sebagai guru mendukung cita-cita mereka dengan memberikan semangat belajar. Contohnya gini, nah hebat-hebat ya cita-cita kalian, tinggi-tinggi gitu. Tapi nggak ada loh cita-cita yang jadi dokter, guru, polisi, tapi belajarnya malas-malasan, nggak ada gitu. Nah, untuk meraih cita-cita itu, biar kalian bisa menjadi guru, polisi, dokter, dan yang lainnya itu, kalian harus semangat belajarnya, harus bersungguh-sungguh belajarnya. Jadi kalian hari ini harus semangat ya belajarnya. Nah, bisa itu kita memberikan motivasi seperti itu kepada siswa gitu, baik sebelum belajar atau pas pembelajaran dimulai. Nah, itu salah satunya. Terus selanjutnya, misalnya kita nanya nih, di sini siapa sih yang mau bikin orang tuanya bangga, siapa yang mau buat ayahnya bangga atau yang mau buat ibunya bangga. Otomatis kan anak-anak pasti aku bu, aku ingin ayah dan ibuku bangga gitu. Nah, di situ kita ngasih motivasi juga, oh bagus ya kamu pengen ayah ibumu bangga gitu. Tapi ada loh cara biar ayah ibumu bangga gitu. Apa tuh? Misalnya dengan cara kalian belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Kan kalau misalnya belajarnya rajin dan sungguh-sungguh, kalian bisa dapat nilai yang memuaskan, yang bisa membuat ibu dan ayah kalian bangga. Nah, dari situ pasti ada suatu dorongan kepada siswa untuk bisa belajar sungguh-sungguh agar bisa membanggakan kedua orang tuanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu misalnya anak-anakku siapa yang mau hadiah dari ibu. Kan rata-rata anak didik itu suka ya sama hadiah gitu kan, pasti jawabnya aku bu. Nah, di situ kita bisa tuh basa-basi sama muridnya, tapi ada syaratnya loh gitu. Terus muridnya pasti jawab kan, apa bu syaratnya gitu. Nah, kita jawab syaratnya kalian harus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika ulangan pasti kalian dapat hasil yang memuaskan. Nah, hasil yang memuaskan itu nanti ibu bakal kasih hadiah. Misalnya nih ada Tika nilainya 100 karena belajarnya rajin. Nah, ibu kasih hadiah kayak gitu. Jadi siapa yang mau hadiah maka dia harus belajar dengan rajin. Nah, itu ketiga contoh misalnya kita memberikan motivasi kepada siswa langsung berupa motivasi semangat untuk belajar gitu. Yaitu motivasi belajar siswa melalui orang tua, karena kan peran orang tua dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan siswa itu besar ya, karena siswa di sekolah dasar itu waktu yang dihabiskannya kebanyakan bersama orang tuanya. Nah, di sini orang tua bisa memberikan semangat berupa mengapresiasi segala kegiatan yang dilakukan oleh anaknya yang mendukung proses pembelajaran. Dan orang tua juga harus mengapresiasi hasil yang diperoleh oleh anaknya, baik itu hasilnya memuaskan ataupun tidak. Karena kalau misalnya hasilnya tidak memuaskan dan orang tua cenderung menjatuhkan, nanti anak tidak akan semangat belajar gitu. Padahal dengan motivasi orang tua, ketika anak
mendapat nilai yang rendah itu bisa memotivasi dia untuk lebih mendapatkan hasil yang memuaskan. Misalnya nilainya 30 nih, nilai matematikanya 30. Nah, bilang aja, kamu udah bagus belajarnya, nanti belajarnya ditingkatin lagi ya, nanti belajar sama mama ketika ada tugas dan yang lainnya gitu. Jadi orang tua itu harus mendukung penuh gitu siswa dalam proses pembelajarannya, jangan sampai malah membuat siswanya down gitu. Selanjutnya kita sebagai guru juga harus menasihati orang tua agar orang tua itu tidak membandingkan anaknya dengan anak yang lainnya, karena pasti anak A dan juga anak B itu mempunyai perbedaan gitu. Jangan disamaratakan, dimana misalnya anak B mendapat nilai yang memuaskan sedangkan anak saya si A nggak mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu tidak bisa dipukul rata karena kapasitas dari murid itu beda-beda. Ada yang bisa menanggapinya dengan cepat, ada yang menanggapinya dengan lambat, tapi dia bisa gitu. Jadi sebagai orang tua kita tentunya harus mendukung penuh anak untuk melakukan apapun itu. Jangan sampai kita membandingkannya dengan yang lainnya, karena pasti anak tidak suka dan cenderung anak akan insecure dengan dirinya sendiri, akan merasa saya belajarnya apa gitu, sampai orang tua saya nggak bangga dengan saya padahal saya udah belajar gitu. Misalnya anak berpikir seperti itu, jangan sampai gitu. Terus orang tua juga harus misalnya nih setiap pagi ketika anak akan sekolah, orang tua itu harus memberikan semangat baik berupa doa atau ucapan. Misalnya, ibu doain ya kamu semoga nanti sekolahnya lancar, bisa mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Nah itu tuh bisa memotivasi siswa untuk belajar dengan giat, karena kata-kata orang tua itu pasti didengar gitu sama anaknya. Kalau misalnya cara penyampaian juga baik gitu. Terakhir, orang tua juga harus memperhatikan lingkungan pergaulannya siswa atau anaknya sendiri, karena lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran dari anak didik tersebut. Misalnya kalau dia berteman dengan orang-orang pemalas, cenderung dia bakal ikut-ikutan jadi pemalas gitu. Nah, jadi orang tua juga harus memperhatikan lingkungan pertemanan dari anaknya sendiri, karena hal itu juga berpengaruh gitu dalam proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya itu untuk ibu dan bapak guru. Jadi ibu dan bapak guru ini yuk kita semakin mengenal siswa gitu, sehingga kita itu bisa mengetahui dengan baik bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menanggapi materi, dan kita juga bisa menyampaikan materi dengan baik gitu. Terus ibu dan bapak guru juga harus membuat proses pembelajaran yang membuat siswa nyaman dan juga asik gitu, nggak bikin ngantuk misalnya. Karena dengan proses pembelajaran yang asik dan juga nyaman, siswa cenderung akan belajar dengan tekun gitu, dengan semangat, dengan rajin. Nah dari situ siswa akan tumbuh rasa semangat untuk belajar, karena lingkungan yang diberikan oleh gurunya juga nyaman dan membuat siswa semangat. Selain itu, guru juga jangan sampai melupakan untuk mengapresiasi segala kegiatan yang dilakukan siswa, baik itu dari ekskul atau perlombaan-perlombaan lainnya, ataupun misalnya tugasnya tidak memuaskan. Tapi jangan sampai kita berkata bahwa tugas yang dikerjakan oleh siswa itu tidak memuaskan, karena itu adalah hasil yang paling maksimal yang dilakukan oleh anak didik kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak didik kita harus kita apresiasi, baik itu kurang ataupun sangat memuaskan gitu. Terus dalam menyampaikan materi, guru juga harus memperhatikan beberapa hal. Contohnya dalam penggunaan notasi atau nada penyampaian materi, suaranya itu harus diperhatikan, karena kalau misalnya suaranya lemah, tidak terdengar, cenderung siswa itu jadi malas, ngantuk yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya suaranya bernada dan juga lantang dan keras gitu, otomatis siswa itu pasti mendengar dan indera pendengarannya itu langsung aktif dan langsung terfokuskan pada suara tersebut gitu. Jadi membuat siswa fokus dan belajarnya juga semakin semangat, karena dari kitanya juga semangat gitu untuk menyampaikan materinya. Nah,
selain itu, guru juga harus memperhatikan media pembelajaran yang pas untuk siswa gitu. Contohnya, media pembelajaran itu misalnya harus memiliki banyak warna gitu, atau banyak animasi-animasi yang seperti itu, karena cenderung apa yang dilihat oleh siswa itu mudah untuk diingat gitu. Jadi agar materi tersampaikan dengan baik dan agar siswa semangat untuk belajarnya, maka kita harus memberikan media pembelajaran senyaman mungkin dan seasyik mungkin gitu. Nah, selain itu sebelum memulai pembelajaran, Bapak dan Ibu guru juga bisa untuk memulai pembelajaran sebelumnya itu dengan berdoa atau bernyanyi agar siswa itu semakin semangat. Nah, yang bisa saya sampaikan mengenai tips dan motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar di kalangan peserta didik sekolah dasar. Semoga peserta didik bisa semakin semangat untuk belajarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.